Atas perintah Kaisar, dekret kerajaan dikeluarkan. Sang putri perang Wulan Shen telah berjuang sendirian ke kota Yori untuk melawan wabah penyakit dan menyelamatkan nyawa banyak orang. Dia korbankan dirinya demi negara dan menghilang di kota Yori. Aku berduka cita yang sedalam-dalamnya. Dia akan dimakamkan di kuil leluhur Kaisar Wulan. Istirahatlah dengan tenang. Suatu hari nanti, aku akan bangunkan kamu lagi. Ini adalah maklumat kerajaan. Chandra Xavier, ujian duniawimu telah berakhir. Kenapa kamu menolak naik ke alam dewa? Apakah kamu tahu wanita ini dalam reinkarnasi terakhirnya? Berhenti! Hatimu adalah akar keabadianmu. Tanpanya, kamu akan lenyap. Kalau aku bisa selamatkan dia, bahkan kalau aku lenyap, apa yang harus aku takutkan? Wulan, jalan di depan nanti. Aku nggak bisa temani kamu. Selama berabad-abad, keluarga Shen ini telah melewati perubahan dinasti. Kini tanda 500 tahun akan tiba. Ibu leluhur akan segera bangun. Kerajaan bisnis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kalau beliau bangun, ini akan menjadi miliknya sepenuhnya. Hormati dia sebagai kepala keluarga Shen. Dan sebagai orang yang tertua. Dengan orang sepertimu, aku merasa tenang. Persilahkan aku mengantar kamu istirahat. Mayat berumur 500 tahun, tapi nggak rusak sama sekali. Kalau kamu bangun, aku akan keramas sambil jungkir balik. Gawat, ibu leluhur menghilang! Tempat apa ini? Kenapa semua benda yang ada di sini terasa asing untukku? Kotak besar apa itu? Kenapa bisa jalan dengan cepat? Kakek, ibu leluhur menghilang. Apa? Dia pasti sudah bangun. Kenapa kamu gak suruh orang untuk cari? Cepat temukan dia. Siap. Cepat pergi. Cepat cari dia. Siapa sih yang gak ada kerjaan mencuri mayat berumur 500 tahun? Kemana aku harus cari dia? Berhenti! Chandra! Cici Cendana. Kamu pikir kamu bisa kabur? Kamu pikir karena ganti baju dan berpakaian seperti pemain opera, aku gak bakal kenalin kamu? Kamu pikir karena ganti baju, aku gak bakal kenalin kamu? Apa maksud kamu? Siapa Kiki? Masih mau bodohi aku dengan aktingmu itu? Mukamu itu hasil operasi plastik. Dan bahkan kamu pakai nama palsu. Dia pasti adalah Chandra. Tapi kenapa dia seperti gak kenali aku? Dan yang dia katakan gak masuk akal. Aku mungkin gak ngerti gimana kamu bisa tahu. Tapi aku selalu mimpi wanita yang sama. Tapi kamu operasi muka supaya mirip dia dan sekarang dekati aku. Perilaku seperti ini bikin aku jijik. Bawa dia pergi. Chandra, sebenarnya kita mau kemana? Ayo jalan. Akhirnya kita bisa kabur dari mereka. Aku sudah berusaha keras supaya bisa dekat ke Martin Xavier. Tapi malah dirusak sama wanita ini, semuanya hancur. Cari orang yang ada di foto ini. Siapapun yang bisa kasih petunjuk akan diberikan hadiah yang besar. Tuan Martin, dia cuma bagian dari mimpimu. Aku bilang pergi cari ya pergi. Baik. Dokter, aku mau wajah seperti dia. Karena dia tinggal dalam mimpimu. Akan kubantu kamu membuat mimpi itu jadi kenyataan. Halo, kakek. Aku menemukannya. Ini kereta jenis apa? Kenapa majunya mulus sekali? Apa bisa supirnya menyetir pelan? Kamu masih mau berpura-pura? Cici Cendana. Cici Cendana. Tuan Martin, baju cadangan kamu ada di belakang. Keluar dari mobil. Wah, apa ini? Aku bisa lihat diriku dengan jelas. Sulap apa ini?
Balik badan sana. Oh, dasar mesum. Mau buka baju di tempat seperti ini. Ibu leluhur. Akhirnya kami menemukanmu. Kembalilah bersama kami ke keluarga Shane dan mengurus semua bisnis kita. Pimpin lagi keluarga kita. Ibu leluhur. Apakah racunnya sudah dikeluarkan dari tubuh nenek? Nyonya diracun oleh amatoksin. Sekarang racunnya menyebar ke seluruh organ dalamnya. Aku takut beliau nggak bisa selamatkan. Sebaiknya kamu siapkan upacara terakhirnya. Cici, berani-beraninya kamu meracun nenek. Kalau nenek mati, kamu juga akan mati. Kalau nenek mati, kamu juga akan mati. Lepaskan aku. Tuan Martin, aku takut obat dari barat nggak membantu. Ada tabib tradisional bernama Tabib Sander, yang kemampuan akupunturnya sudah diturunkan selama 500 tahun. Karena kemampuan yang hebat, ia diberi penghormatan di kuil leluhur bersama sang putri perang. Panggil Tabib Sander cepatnya. Baik. Sebaiknya kamu berdoa, Tabib Sander bisa selamatkan nenekku. 500 tahun yang lalu sang putri perang dihormati di kuil ini. Mereka membicarakan aku. Sekarang sudah lewat 500 tahun. Nenek pasti sudah mati diracun. Racun berkumpul di hati dan lambungnya. Dilihat dari wajahnya yang pucat membiru dan tubuh yang kurus kering. Masalah lambungnya parah. Harus hati-hati mengeluarkan racun ini. Tuan Martin, Tabib Sander sudah tiba. Tabib Sander, tolong periksa nenekku. Dia diracun oleh amatoksin. Racun ini harus diobati dengan metode akupuntur warisan putri perang, atau dia nggak akan sembuh. Tapi aku sudah tua. Kesempatan dia hidup juga kecil. Kalau ada harapan, aku harap kamu bisa mencobanya. Baiklah. Menggunakan teknik akupuntur, teknik tingkat tinggi menarik racun. Dokter ini lumayan hebat. Tunggu. Titik itu nggak boleh ditusuk. Pasien punya masalah lambung yang parah. Kalau ditusuk pada titik itu akan menyakiti lambungnya dan efek samping. Paling buruknya, membunuhnya. Aku nggak tahu. Kalau kamu mengerti obat-obatan, kalau kamu nggak diam, aku akan jahit mulut kamu. Kamu nggak dengar aku bicara apa? Titik itu nggak boleh ditusuk. Tuan Martin, teknik akupunturku diturunkan dari 500 tahun lalu dari putri perang keluarga Shane. Kalau kamu nggak percaya, harusnya nggak perlu panggil aku. Dia bilang ada garis keturunan putri perang. Tapi kenapa aku nggak tahu? Orang yang nggak terkenal sepertimu, nggak tahu apapun membuktikan kamu nggak tahu apapun. Di dunia pengobatan, siapa yang nggak tahu Tabib Sander? Hak apa yang kamu punya untuk meragukanku? Kamu bilang ada garis keturunan putri perang. Kenapa aku nggak kenal kamu? Kenapa aku harus kenal kamu? Karena aku sebenarnya adalah... Cukup! Kamu ngomong panjang lebar, kamu mau mencegah Tabib Sander sembuhkan nenek. Kamu memang berencana dari awal gak mau nenek bangun. Aku coba selamatkan dia. Selamatkan dia. Kamulah yang meracuni nenek. Jangan lupa, karena dia membuka rahasia dan operasi kamu. Kamu ingin membungkam dia. Kamu bilang aku yang racuni nenek. Apa? Masih pura-pura gak bersalah? Gak mungkin. Aku gak mungkin racuni dia. Gak usah pura-pura. Aku gak punya waktu untuk drama kamu. Pergi sana. Tabib Sander, silakan. Baik. Apa yang terjadi di sini? Denyut nadinya Nyonya hampir tiada. Kalau biarkan lelaki tua ini lanjutkan pengobatan yang gak jelas, nenek akan mati. Sebagai penyembuh, aku gak bisa diam saja. Apa kamu gila? Aku cuma mau sembuhkan nenek. Wanita gak tahu diri. Berani kamu merusak jarumku. Apa kamu mau ambil nyawa Nyonya Xavier? Kamu! Gak boleh ganggu ketika sedang akupuntur. Demi keselamatan nenekmu, sebaiknya kamu lepaskan aku. Kalau sampai ada yang terjadi dengan nenek, kamu akan habis. Tenang saja. Kamu gak mungkin ambil nyawaku. Penyakit lambung seperti ini, racun ini harus dikeluarkan ke atas. Langit tolong aku. Kebetulan aku bisa pakai kesempatan ini untuk salahkan dia karena kondisi Nyonya memburuk dan lemparkan kesalahan padanya. Aku kira kau punya kemampuan. Tapi kamu cuma sentuh permukaannya saja, dasar amatiran. Lihat saja nanti. Kamu nggak ngerti pengobatan, tapi berani menusuk di tempat berbahaya. Apa kamu ingin dia mati lebih cepat? Sudah. Nyonya sudah jelas nggak bisa diselamatkan. Gimana dia bisa bangun? Aku sudah bilang, akan selamatkan dia. Chandra, apa yang terjadi padaku? Nenek, apa yang kamu rasakan?
Nenek! Hei, apa yang salah? Nadinya nggak ada. Hampir hilang. Tanda kematian yang akan segera terjadi. Bagus sekali. Aku mau tahu gimana kamu menjelaskan kematian Nyonya. Gimana kamu bereskan hal ini? Nggak mungkin. Diagnosisku nggak mungkin salah. Ini karena kamu. Kalau kamu nggak sentuh jarumku, keadaan Nyonya nggak akan memburuk begitu cepat. Itu nggak benar. Masih mau mengelak. Kamu nggak punya kemampuan tapi kamu masih mau sombong kalau semua murid sama sepertimu. Pengobatan Cina pasti sudah lama punah. Zidane! Tuan Martin, bawa dia pergi. Biarkan polisi yang mengurus dia. Bawa dia pergi. Biarkan polisi yang mengurus dia. Lepaskan aku! Enggak. Gak ada yang salah dengan titik itu. Biar aku periksa nadi pasien dulu. Cici Cendana, kamu seharusnya bersyukur ini adalah negara hukum. Aku nggak bisa menghukum kamu sendiri, tapi aku harus bawa kamu ke polisi. Kalau di masa lalu, aku pasti akan habisimu dengan tanganku sendiri. Jarum yang aku pakai khusus untuk mengeluarkan darah beracun. Secara logika kalau sudah dikeluarkan dia nggak akan pingsan lagi. Kenapa kamu berani sentuh Jadi jarumku? aku puntur ini nggak boleh disentuh. Ini karena tabib Sander yang menusuk perutnya dan melukai Nyonya. Jarum itu penyebabnya. Dasar gak tahu diri. Kamu bahayakan nyawa Nyonya dan sekarang mau menyalahkanku. Aku ada keturunan sang putri perang. Di dalam hal aku puntur. Kecuali sang putri perang itu kembali, gak boleh ada yang salahkan teknikku. Gak tahu diri. Kalau aku nggak bertindak sekarang, dalam waktu setengah jam, racun pasti akan membunuhnya. Titik aku puntur 1, 2, 3 ini harus ditusuk secepatnya. Ini nggak akan sakit. Kamu... Maafkan aku, waktunya nggak cukup. Hei, apa yang kamu lakukan? Mau menangkapku? Pengikutku nggak akan ampuni kamu. Cici, apa kamu percaya aku nggak akan habisi kamu dengan tanganku? Apa kamu percaya aku nggak akan habisi kamu dengan tanganku? Keterlaluan, aku meselamatkan nyawa malah diancam. Walaupun nadinya lemah, tapi masih ada harapan. Kamu bilang kematian. Benar-benar nggak masuk akal. Wanita nggak tahu diri ini. Aku nggak mau berdebat lagi denganmu. Kamu bilang masih ada kehidupan, tunjukkan padaku. Gimana cara bangkitkan dia? Bawa dia kembali hidup. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan baik. 18 jarum dewa. 1 jarum 1 penyakit lenyap. Delapan belas jarum dewa. Hah. Kamu bilang itu 18 jarum dewa. 18 jarum dewa itu dibuat oleh sang putri perang sendiri. Tekniknya sangat susah. Sama seperti minta orang tua menjahit. Padahal dia nggak bisa pegang jarum. 18 jarum dewa. Chandra, 18 jarum dewa yang kubuat sendiri sudah berhasil. Aku bisa selamatkan banyak nyawa. Kenapa ini terasa begitu familiar? Chandra. Apakah mungkin kamu? 18 jarum dewa. Karena putri perang menghilang. Dan gak ada yang kuasai teknik ini. Bahkan aku. Coba belajar dari buku catatan putri. Belajar setengah tahun aja, cuma bisa mengerti sedikit. Belajar setengah tahun saja cuma bisa mengerti sedikit. Dengan kemampuan sedikit, kenapa belajar pengobatan? Kemampuanku mungkin terbatas. Kamu belum melihat kemampuan putri perang. Bahkan kalau ada orang yang hampir meninggal dengan 1 jarum dari putri perang, dia bisa hidup kembali. Benar, dia cumalah pembohong. Dia belajar dari rumor yang tersebar, itulah kenapa dia bisa tahu tentang jarum ini. 18 jarum dewa cuma salah satu teknik yang lain. Jarum gak tentu bisa selamatkan nyawa. Semua orang di dunia ini akan mati, termasuk sang putri perang. 18 jarum dewa sudah disimpan. Aku sudah segel titik akupunturnya. Bahkan orang yang kuat sekalipun perlu waktu 30 menit untuk sembuh. Kamu bisa bangun secepat ini? Cici, bahkan menguburkanmu bersama nenek pun gak bisa meredam amarahku. Aku benar-benar berusaha selamatkan dia. Dia akan bangun sebentar lagi. Aku bicara jujur. Aku gak akan percaya kamu lagi. Seorang penyembuh harus punya hati. Selamatkan orang yang sakit dan terluka. Apa kamu punya kebaikan seperti itu? Dia akan bangun segera. Nyonya gak akan bangun lagi. Cuma hantu yang akan bangun. Dengan kemampuanmu yang payah, teknik akupuntur yang gak jelas. Semuanya cuma sihir belaka. Sebagai akupuntur yang sebenarnya, aku malu terhadap kamu. Martin. Nenek. Martin. Nenek. Nenek, kamu bangun. Ayo sini. Gimana perasaan? Perutku sakit sekali. Aku pikir aku nggak akan selamat. Nenek, Aku sudah baikan sekarang. Syukurlah. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Nyonya, apa kamu beneran merasa baikan? Apakah mungkin aku yang salah menilai dia? Kamu bilang kalau dia nggak akan bangun. Ini nggak mungkin.
Dengan teknik yang asal-asalan, gimana kamu bisa sembuhkan racunnya? Aku mengerti. Kamu pasti pakai trik jahat supaya membangunkan Nyonya. Kamu lukai fondasi hidupnya, perpendek umurnya. Dia cuma bisa hidup beberapa hari kan? Aku sangat menentang niat jahat. Aku nggak pakai itu. Kalau kamu pikir aku sakiti Nyonya, kamu bisa cek denyut nadinya lagi. Kalau kamu pikir aku sakiti Nyonya, kamu bisa cek denyut nadinya lagi. Nyonya, apa aku boleh periksa denyut nadimu? Maaf merepotkanmu. Walau denyut nadinya lemah, tapi nggak ada masalah besar. Apakah mungkin? Dia ini bukannya Kiki. Kenapa kamu masih berani ada di kediaman Xavier? Martin, apa kamu tahu dia? Nenek, aku sudah tahu. Tenang saja, setelah racuni kamu dia coba lari, aku nggak akan biarkan dia. Nenek, untuk saat ini, biarkan tabib Sander yang cek nadimu. Jadi Kiki inilah yang telah meracuni Nyonya. Siapa sebenarnya Kiki Cendana? Kenapa dia mirip sekali denganku? Mereka mengira aku adalah dia. Mereka izinkan orang ini untuk sembuhkan racunnya. Apakah mungkin aku harus akui dia lebih hebat dariku? Tabib Sander, gimana dengan denyut nadi nenekku? Apakah kamu bisa merasakan denyut nadinya? Apa aku harus panggil dokter lagi untuk cek denyut nadinya? Enggak perlu. Aku cuma perlu mengecek denyut nadinya dengan hati-hati. Jadi sekarang apa diagnosa kamu? Denyut nadi Nyonya sudah semakin membaik. Tetapi kesembuhannya gak ada hubungannya dengan kamu. Apa yang kamu bilang? Aku bilang kesembuhannya gak ada hubungannya dengan kamu. Ini sebenarnya adalah efek dari jarum yang kugunakan. Kalau kamu gak ganggu, efek pengobatannya akan lebih bagus lagi. Apa maksud kamu kesembuhan Nyonya? Ini semua berkat kamu. Dan aku bukan cuma gagal selamatkan dia, tapi menunda penyembuhan juga. Betul sekali. Kenapa tertawa? Aku ketawa karena kemampuan kamu payah dan karena kamu nggak tahu diri. Kau berbohong dan menuduhku. Karakterku nggak seperti kamu, nggak punya hak untuk menghakimi mengenai kemampuan pengobatanku. Apa kamu mau bilang lagi kalau kemampuanmu itu diturunkan sejak 500 tahun lalu karena kamu keturunan putri perang? Itu adalah fakta. Kenapa aku nggak boleh ngomong? Walau aku nggak lahir di tahun yang sama, nggak bisa berlutut langsung dan memanggilnya guru. Tapi tetap saja, aku sudah pelajari semua buku catatan medis dia. Zaman sekarang ini, gak ada yang lebih hebat daripadaku. Kamu bilang pengobatan aku cacat. Kenapa kamu berani menghakimi? Medis untuk selamatkan nyawa, bukan untuk bersaing secara pribadi. Dengan kesombongan seperti ini, kamu gak akan kuasai penyembuhan. Kamu! Aku sudah berlatih beberapa tahun walau aku bukan yang terbaik, tapi aku lebih baik dari kamu. Kamu gak ada hak untuk mengkritik resepku. Belajar medis untuk selamatkan nyawa, bukan untuk sombong. Resep kamu gak berguna, ini bukan pendapatku. Tapi ini adalah kenyataan. Kenapa kata-kata ini sama seperti dengan mimpiku? Belajar medis untuk selamatkan nyawa, bukan untuk sombong. Aku nggak sangka perkataan Kiki masuk akal juga. Aku sudah kenal Cici lebih dari 1 bulan. Selain dari muka itu, gak ada kemiripan dengan wanita yang ada di mimpiku. Tapi sekarang gimana bisa? Apa itu tanda lahir? Di dekat telinga Cici, apa dia punya tanda lahir sebelumnya? Tabib Sander, kalau kamu belajar medis untuk sombong, takutnya putri perang gak akan akui kamu sebagai muridnya. Tuan Martin, aku datang ke sini untuk menyembuhkan penyakit Nyonya, bukan untuk dipermalukan. Kalau kamu gak percaya kemampuanku, aku bisa pergi sekarang. Tapi kalau kondisi Nyonya nggak membaik dan kamu panggil aku lagi, aku nggak akan ada waktu. Tunggu, Tabib Sander, aku undang kamu ke sini karena aku percaya kemampuanmu. Kalau kau bisa selamatkan nenekku, aku akan sangat berterima kasih. Tetaplah tinggal sampai nenek benar-benar sembuh. Tenang saja, ini adalah tugasku. Pengawal, Tuan Martin, bawa dia keluar dan tahan dia untuk sekarang. Hei, tunggu! Kamu beruntung bertemu aku hari ini. Kamu meragukan kemampuanku, tapi kali ini aku akan lupakan. Tapi aku harap mulai sekarang kamu terus rajin belajar dan belajar rendah hati. Cukup, racunnya sudah disembuhkan. Resep dari Tabib Sander sudah cukup. Dan untuk dia pasti bukan Chandra. Aku lagi melawan wabah di kota Yori, dan aku pingsan karena lelah. Tapi ketika aku bangun, semua dunia jadi berubah. Mutiara yang bersinar terang. Di istana pun aku gak pernah lihat mutiara yang bersinar terang seperti ini. Bisa nyala dan mati juga.
Kasur yang sangat empuk, spraynya juga lembut. Desain yang aneh sekali. Wah, lemari yang cantik. Kaca ini bahkan lebih jernih daripada yang kulihat sebelumnya. Enggak, yang keluar dari alat itu pasti beracun. Memanggil Siri, aku di sini. Siapa yang berbicara? Pastinya bukan aku. Kotaknya sangat kecil. Apa kamu sembunyi di dalam? Ini tetap bukan aku. Dari sekarang aku gak mau minum obat yang diberikan tabib Sander lagi. Nenek, gimana bisa kamu gak minum obat? Setelah aku diracun, walaupun aku pingsan, aku bisa merasakan semuanya. Aku bisa merasakan jarum yang ditusuk laki-laki tua itu. Sakit sekali seperti mau mati. Tapi jarum punya Kiki membuat aku merasa lebih baik. Tapi Cici adalah pembohong. Kamu gak boleh percaya dia. Aku tahu. Dia yang meracuni aku. Tapi coba dipikir lagi. Semua orang pasti berbuat salah kan? Ini kesempatan dia berbuat benar. Enggak, Nenek. Jangan bilang kamu mau Cici merawat kamu. Ah, itu benar. Gak mungkin, gak mungkin. Kenapa enggak? Nenek. Aku akan biarkan dia merawatku. Kamu... Tuan, ada yang salah. Ruangan kamar Kiki sepertinya bocor. Sekalian bilang ke Kiki untuk datang merawat aku ya. Ini aneh. Nggak ada yang sembunyi di sini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Nggak ada apa-apa. Coba pinggirkan tanganmu. Cici, kamu aneh banget. Apa kamu mau merusak rumahku? Mau aku panggil polisi untuk tahan kamu? Panggil polisi? Kenapa harus panggil polisi? Kamu benar-benar gak tahu diri. Pertama kamu anggap ini permainan. Kamu pura-pura jadi si bodoh. Sayangnya kamu bukan aktris. Aku nggak pernah berbohong. Apalagi aku bertindak gila. Kamu boleh nggak percaya aku, tapi kamu nggak boleh sakiti aku. Lanjutkan. Terus pura-pura saja. Apa kamu mau aku telanjangi supaya kamu bicara jujur? Apa yang aku katakan itu benar. Muka kamu sama seperti Chandra, tapi kamu bukan dia. Kalau dia bukan Chandra, kenapa mukanya mirip sekali dengan Chandra? Aku pikir kamu salah sangka. Aku bukan Kiki Cendana. Loh, dan sekarang kamu bilang kamu bukan Cici? Aku adalah Wulan Sen. Cencuan. Setelah membawa kamu ke sini, kamu memang bersikap agak aneh. Apa karena Cici aktingnya hebat? Atau mungkin dia bukan Cici yang sama lagi? Kamu kira aku adalah Kiki kan? Aku pasti mirip sekali dengannya. Mirip sekali. Tapi gimana pun dua orang terlihat sama. Mereka bukan orang yang sama. Kamu cuma perlu melihat dengan jelas. Kebenaran akan terlihat. Baiklah. Akan kusuruh orang untuk periksa. Kalau ternyata kamu bukan Cici, aku akan lepaskan kamu. Tapi kalau kamu adalah Cici, urusan di antara kita berdua masih banyak yang belum selesai. Baiklah. Untuk nenekku, pengobatan selanjutnya kuserahkan padamu. Akan kuminta dokter untuk membantumu. Bukannya kamu nggak percaya kemampuanku? Jangan khawatir, kalau ternyata kamu bukan Cici, aku akan pastikan kamu akan tanggung akibatnya. Baiklah. Sebelum itu, diamlah di keluarga Safir untuk sementara. Oke. Dan cari cara untuk perbaiki ini. Baik. Barang ini gimana bisa diperbaiki? Kalau dia bukan Cici, dia benar-benar bodoh. Aku itu bukan Kiki. Aku adalah Wulan Sen. Kamu boleh nggak percaya aku, tapi kamu nggak boleh sakiti aku. Tuan Martin, bantu aku periksa semua hal mengenai Cici dan Wulan Shen. Wulan Shen, kamu tahu dia? Dia adalah dokter legendaris dari 500 tahun lalu. Dia adalah sang putri perang. Apa? Jadi Cici membohongiku. Sang putri perang adalah pahlawan. Mungkin saja ada orang yang pakai namanya untuk diberikan kepada anaknya. Kamu boleh pergi sekarang. Periksa secepatnya. Baik Tuan, aku akan segera periksa. Aku harap kamu bukan Cici. Kalau enggak, urusan kita banyak yang belum selesai.
8 gerakan brokat. Gerakan kelima. Goyangkan dan putar kepala. Apa yang dia lakukan? Tuan Martin, ini adalah undangan dari keluarga Shen yang kuterima pagi ini. Keluarga Shen? Keluarga Shen yang mana? Katanya ia keturunan adik putri perang, Panji Mahendra. Garis keturunan berusia 500 tahun. Bukannya mereka biasa rendah hati. Aku dengar katanya mereka mau sampaikan kabar penting. Mereka mau umumkan dengan cara megah, jadi undang banyak orang penting di kota. Siapkan dirimu, kita akan pergi ke acara makan malam. Baik, Tuan. Dan juga siapkan gaun pesta. Kamu bawa dia ke kediaman Shen juga. Wanita ini sangat licik. Kalau aku nggak awasi dia, aku nggak akan tenang. Beritahu aku, kenapa tiba-tiba keluarga Shen buat acara mau sampaikan hal penting? Aku dengar beberapa hari lalu mereka cari keberadaan anak perempuannya. Aku nggak pernah tahu keluarga Shen punya anak perempuan. Hari ini Martin dari grup Xavier juga akan ikut datang. Grup Xavier itu bukannya perusahaan yang cuma dalam 10 tahun bangkit dari keterpurukan dan sekarang jadi salah satu perusahaan top. Iya itu. Mereka bilang Martin ini lebih cerdik daripada ayahnya. Di samping itu, prestasi dia sudah melampaui presiden yang sebelumnya. Siapa sangka aku punya keberuntungan cuma dengan punya wajah seperti ini. Mulai sekarang, aku bukan lagi Kiki Cendana, tapi adalah penerus keluarga Sen, Wanda Sen. Ibu Leluhur, apa kamu sudah siap? Banyak tamu yang sudah datang. Aku hampir siap. Kamu bisa pergi duluan. Baiklah. Ini cuma imajinasiku. Atau ada yang salah dengan ibu leluhur? Hei, lihat, itu adalah Presiden Martin. Lihat betapa kasarnya orang-orang ini. Melihat wanita dengan cara seperti itu, gak sopan. Halo Presiden Martin, sudah lama aku dengar tentang Anda. Halo Presiden Martin, aku Maya dari grup Milan. Aku sudah salah sangka. Ternyata mereka menatap dia. Aku gak sangka dia sangat terkenal. Halo Presiden Martin. Mengenai proyek yang aku bahas waktu itu, apa sudah dipikirkan? Proyek itu cukup bagus, tapi ada detail kecil yang perlu ada perubahan. Apalagi mengenai anggotanya, kamu harus merekrut para ahli teknis untuk memimpin proyek ini. Kenapa ada lukisan yang Chandra buat untukku? Chandra, butuh waktu berapa lama lagi? Bukannya kamu bilang sudah mau selesai? Selesai. Wah, lukisanmu bagus sekali. Ini lebih cantik daripada aku. Kuas dan tintaku gak bisa gambarkan kecantikan. Apa Chandra menulis kaligraf ini juga? Chandra, aku kangen sama kamu. Sebenarnya kamu kemana? Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh lukisannya sembarangan. Bukannya kamu barusan ada di atas? Apa? Gimana kamu bisa turun lebih cepat dariku? Hah? Gimana kamu bisa turun lebih cepat dariku? Apa? Sudah aku pikir ada yang aneh dengan dia. Sekarang dia ada di ruangan ini, tapi tiba-tiba dia ada di bawah. Apa mungkin dia punya kemampuan khusus? Chandra dulu bilang, kalau bertemu orang aneh aku harus lari. Hei, bukannya dia harus menyapa tamu di aula. Tapi itu bukan arah ke aula. Mohon kerjasamanya. Mohon kerjasamanya. Zidane, kemana Cici pergi? Tidak tahu. Berpencar dan cari dia. Kabari kalau ketemu. Baik, Pak Martin. Tempat apa ini? Kenapa rumah ini besar sekali? Selamat datang semua, terima kasih atas kedatangannya di pesta makan keluarga Shane. Izinkan aku memperkenalkan cucuku yang sudah lama hilang, Wanda Shane. Aku punya pengumuman penting. Wanda Shane akan menjadi kepala keluarga Shane. Nona Wanda nggak cuma cantik, dia juga mewariskan harta keluarga Sen. Siapapun yang menikahinya, pasti derajatnya seketika naik. Ini hadiah untuk Nona Wanda sebagai tanda penghormatan sederhana dari kami. Terima kasih banyak, Pak. Ini Tuan Queen dan ini Nyonya Lucy. Salam, ini hadiah dari kami untuk Nona Wanda. Gingseng berusia 1000 tahun. Ini barangnya sangat langka, bahkan sangat langka kalau sampai di tangan nenekmu. Di tangan Wanda, pasti manfaatnya lebih kuat dan ampuh.
Oh, Gimana bisa? Wandaku ini mempelajari ilmu tata boga sejak kecil. Keahliannya sangat tajam. Nona Wanda spesialisasi di bidang apa? Pengobatan tradisional Cina akupuntur. Dia menguasai metode 18 jarum Shania. 18 jarum Shania. Teknik jarum yang telah lama hilang. Wajar kalau susah dipelajari. Tapi Nona Wanda merupakan keturunan dari putri peperangan. Wanda ini orang yang paling menyerupai putri itu di 500 tahun terakhir. Dia juga ahli seperti sang putri. Sangat bertalenta. Tapi aku Wandasen palsu, aku nggak paham tata boga. Tapi mendengar orang-orang bodoh ini memuja aku habis-habisan. Rasanya boleh 18 juga. jarum Shania, rumornya bisa menghidupkan orang mati. Nah, aku kan takut mati tanpa sungkan. Kumohon Nona Wanda untuk mencoba teknik jarumnya padaku. Nona Wanda, kalau aku butuh bantuanmu, maukah kamu menolongku? Aku juga mau. Aku bisa membantu kalian saat kalian butuh. Kuusahakan sekuat tenaga. Mengobati dan menolong orang. Merupakan kewajiban seorang penyembuh. Dia sangat baik hati. Dialah reinkarnasi si putri perang. Memang. Ayah, ada apa? Seseorang tolong, ada yang pingsan. Ayah, ada apa? Seseorang tolong, ada yang pingsan. Ayah. Ada apa di sini? Aku nggak tahu ya kenapa dia tiba-tiba pingsan. Ada yang salah. Dia butuh pertolongan Pertolongan darurat. Itu benar, telepon 120. Bisakah seseorang telepon 120? Bukannya Nona Wanda ahli mengobati. Biarkan Nona Wanda memeriksanya dulu. Nona Wanda, tolong periksa dia. Nona Wanda, kumohon periksa ayahku. Nona Wanda, kamu punya simpati kan? Tolong sembuhkan bapak tua ini. Ya benar, menyelamatkan nyawa orang pahalanya besar. Wanda, kamu tahu pengobatan. Cepat periksa bapak ini. Nona Wanda, aku mohon. Lepaskan aku dulu. Pasti akan kubantu, tunggu. Harus apa aku? Kalau aku nggak bisa bantu nanti aku ketahuan. Biar kubuktikan sehebat apa nenek moyangku. Ini hipertensi karena alkohol. Hipertensi. Ayahku nggak punya masalah tekanan darah. Selain darah rendah. Salah mengira tekanan darah. Apakah dia benar-benar punya keahlian? Iya, dia terlihat canggung saat memeriksa. Jangan-jangan dia nggak tahu apa-apa. Memang dia benar-benar penyembuh. Cucuku Wanda Shen merupakan reinkarnasi putri peperangan. Dia akan menerapkan metode 18 jarum Shania dan dia akan menyembuhkan pasien ini. Lihat itu. Aku nggak bawa alat akupuntur. Biar Bobby mengantarmu untuk ambil jarumnya. Keluarga kami punya jarum warisan dari putri peperangan sendiri. Nggak bisa. Aku harus cari kesempatan kabur. Benar. Aku harus ambil jamu dan obat di kamarku. Kamu ambil jarum silvernya dulu. Kenapa aku nggak ikut aja? Nggak perlu. Kita bisa ambil barang masing-masing. Kita akan berkumpul kembali di aula. Aku pergi dulu. Aneh sekali. Pintu keluarnya di mana ya? Kamu, Kenapa kamu mengikutiku? ikut ke aula sekarang. Pestanya sudah dimulai. Cepat ikut aku. Pria dan wanita harus jaga jarak. Jangan sentuh aku. Genggamanmu kuat sekali. Seolah-olah berasal dari zaman kuno. Sangat kolot. Ayo ikuti aku. Follow me. Follow me. Lagi pula aku berencana untuk pergi ke aula. Sekalian saja ikuti dia. Nona Wanda lama sekali ambil jarumnya. Dia belum kembali juga. Mungkin kita bisa menjemputnya. Pasiennya nggak mungkin bisa menunggu. Jangan-jangan Nona Wanda kabur. Ayah ada apa? Jangan menakutiku, ayah. Dia datang. Di mana Wanda? Wanda bilang dia mau ambil jamu dan obat Obat lainnya. apa yang dia butuhkan sekarang? Nona Wanda sepertinya nggak tahu apa-apa soal obat. Loh, kenapa banyak orang di sini? Wanda, kamu sudah kembali. Cepat periksa dia, bapak ini kejang-kejang dari tadi. Wanda, kamu sudah kembali. Cepat periksa dia, bapak ini kejang-kejang dari tadi. Wanda, kenapa dia memanggilku Wanda? Ayah! Dia punya racun di hatinya. Ini darurat. Apa ada jarum silver? Ini jarumnya. Ini jarum silverku. Gimana mereka memilikinya? Lupakan, aku harus menyelamatkannya dulu. Bisakah Nona Wanda melakukan ini? Dia bilang dia ambil obatnya, tapi nggak bawa apa-apa. Dia malah ganti baju. Ayah, kamu bangun. Tunggu, jangan sentuh dia. Bagaimana perasaanmu? Agak pusing. Selain pusing, ada ketidaknyamanan yang lain. Enggak. Kalau gitu jarumnya akan kulepas. Istirahat yang cukup setelah ini. Cukup tidur saja. Jangan minum alkohol beberapa hari ke depan. Ya.
Nona Wanda, terima kasih sudah menyelamatkan ayahku. Kebaikan Nona Wanda akan selalu aku ingat. Nona Wanda memang reinkarnasi putri perang. Seorang dokter luhur turun ke bumi. Keahlian Nona Wanda memang terbukti. Hebat. Siapa sangka putri keluarga Sen punya keahlian pengobatan sehebat itu. Benar. Pria hampir mati di tangannya. Hidup kembali hanya dengan jarum silver, dia hidup kembali. Benar-benar keren. Wanda sayang, lihatkah kamu? Orang-orang ini nggak pernah lihat hal seperti ini. Mata mereka terbelalak semua. Lihat saja, kalau mereka tahu identitasmu yang sebenarnya, mereka pasti akan berlutut kepadamu. Wanda, kenapa kamu ganti baju? Kamu nggak suka baju yang kubelikan? Baju apa? Identitas apa? Apa yang dia katakan? Kenapa aku nggak mengerti apa-apa? Gimana kamu punya jarum silver ini? Gimana kamu mendapatkannya? Jarum silver ini warisan dari keluarga Shane. Sekarang jarumnya sudah kembali ke pemilik aslinya. Ada apa dengan nenek moyang kita? 500 tahun lalu nenek moyang kita memakai jarum ini untuk menyelamatkan banyak nyawa. Dia pasti sedang mengenang masa lalu. Kalau kami tahu jarum ini begitu penting untuknya, kami pasti mengasihi secepat mungkin. Benar. Aku kira aku bisa hidup bahagia di sini. Aku nggak sangka aku bakal begini. Aku nggak sangka bakal ketahuan secepat ini. Sejak aku mulai terbangun di dunia aneh ini, benda ini yang paling familiar denganku. Chandra, akankah kita bertemu lagi? Cici Cendana. Kenapa kamu sembunyi di sini? Martin sedang di sini juga. Kamu berusaha kabur lagi kan? Chandra. Apa kamu bilang? Enggak, dia bukan Chandra. Dia Martin. Enggak apa-apa, aku cuma cari udara segar. Gimana dia mirip sekali dengan wanita di lukisan Martin Xavier? Apakah dia operasi plastik? Ataukah dia... Gimana dia mirip sekali dengan wanita di lukisan Martin Xavier? Apakah dia operasi plastik? Ataukah dia... orang yang dicari-cari, keluarga Sen dan keluarga Xavier? Sudah malam. Waktunya pulang. Baik. Merepotkan. Bisa pergi sekarang. Terima kasih. Aku harus cepat lari. Kalau ketahuan aku bisa bahaya. Kamu... Kok bisa ganti baju cepet banget? Dan kamu membawa tas. Kenapa dia nggak bilang apa-apa tentang membantu bapak tua tadi? Gaun yang kupakai sebelumnya nggak nyaman. Tas ini berisi sesuatu yang sangat penting bagiku. Sesuatu yang penting. Tas ini berisi sesuatu yang sangat penting bagiku. Sesuatu yang penting. Maksudmu jarum silver itu kan? Baiklah, di luar sangat dingin. Ayo kembali masuk. Oh, baik. Ada apa? Identitasku nggak ketahuan. Sepertinya surga sudah membantuku. Mulai sekarang, akulah kepala keluarga Sen. Soal dia, biarkan dia tetap menjadi Kiki. Aku ingin kamu membantuku dengan sesuatu. Kamu kira aku mau membantumu? Cuma permintaan kecil. Karena aku sangat kooperatif hari ini dan aku nggak mencoba untuk kabur. Anggap saja ini hadiah untukku. Kalau begitu katakan, apa permintaan? Bantu aku beli rok dan penjepit rambut atau gaun panjang. Aku nggak begitu suka dengan gaun yang aku pakai. Rok dan penjepit rambut, gaun panjang.
Rok dan penjepit rambut, gaun panjang. Kamu mau aku memberikanmu gaun tradisional? Pakaian 500 tahun yang lalu yang namanya gaun Han. Nggak perlu yang mahal, selama bisa dipakai. Cuma ini saja permintaanku. Aku mohon. Walaupun kereta ini cepat, tapi gak sestabil kereta kuda. Pak Martin, kita sampai. Ya. Kamu keluar dulu. Mengenai permintaanku tadi, kamu belum menjawabku. Besok akan dibelikan anak buahku. Janji? Bisakah kamu keluar dari mobil? Terima kasih, Martin. Keluarlah. Baik. Aku nggak tahu cara buka pintu kereta ini. Kamu pura-pura bodoh lagi ya? Keluar. Zidane. Hal yang kuminta kamu untuk selidiki gimana prosesnya. Aku sudah mengecek masa lalu Cici. Dia cuma orang biasa. Dia nggak punya keahlian medis. Dia dulu bekerja di grup lencana sebagai sales. Sampai setengah tahun lalu, tiba-tiba dia hilang dan operasi plastik. Lalu saat dia muncul lagi, dia menemuimu, Pak Martin. Lalu gimana bisa dia menyembuhkan racun nenek? Dan Wulan Shane, siapa dia? Masalah ini masih kuinvestigasi. Apakah ini punya Cici? Siapa orang-orang di malam itu? Keluarga macam apa mereka? Gimana rumah mereka punya banyak barang milik Chandra? Dan bahkan jarum silverku. Lupakan saja. 500 tahun kemudian, nggak ada yang aku mengerti di dunia ini. Tadi Bibi bilang kalau aku menarik ini air panas akan keluar. Gimana caranya? Ada apa? Kamu cepat keluar! Kamu ini nggak sopan. Kenapa kamu menerobos masuk ke kamarku? Maafkan aku. Aku kira ada sesuatu yang terjadi denganmu, jadi Harusnya aku... kamu tanya dari pintu dulu. Pria dan wanita harus menjaga jarak. Kamu itu nggak tahu malu menerobos masuk ke kamar begini. Nggak tahu malu? Jangan lupa, kamulah yang merayuku tanpa henti demi tinggal di rumah keluargaku. Kalau kamu nggak teriak barusan, aku nggak akan panik kamu kenapa-napa dan menjadi masalah untukku. Sudah aku bilang, aku ini bukan Kiki. Aku benar-benar nggak berbohong. Aku tanggung jawab dengan kelakuanku. Tapi aku nggak tanggung jawab dengan hal yang nggak aku lakukan. Oke, sekarang hasil investigasinya belum muncul. Sangkal saja semaumu. Tapi kalau waktunya tiba dan identitas aslimu terungkap, mulailah berdoa kalau kamu benar-benar bukan Cici. Aku memang bukan Kiki. Apa yang harus kudoakan? Sedang apa kamu? Sedang apa kamu? Antingku terjatuh. Kamu kesini cuma untuk mengembalikan ini. Barang ini harusnya untukmu. Barang-barang ini bukan punya aku. Kamu nggak perlu mengantarkannya padaku. Semuanya untukmu. Milikmu. Gaun ini bahkan nggak punya 2 kain. Bahkan pengemis di zamanku nggak akan mau. Kenapa aku harus menerimanya? Saat memintaku untuk memberikanmu baju, kamu bersikap sangat patuh. Lalu sikapmu langsung berubah. Apakah perempuan ini ahli mengubah wajah? Aku mohon untuk bantuanmu. Kenapa aku memikirkannya? Dia gila. Ini...
Pesanan dari Tuan Muda, ini baju baru untukmu. Baru saja aku memintanya semalam dan dia membelinya hari ini. Dia sebenarnya sangat baik. Tapi walaupun dia sudah menolongku, gak menolak fakta kalau dia itu gak sopan. Baiklah, barangnya sudah terkirim. Nona Kiki, aku akan kembali bekerja. Terima kasih. Baik. Aduh! Cici, masalah apa yang dia cari pagi-pagi ini? Aduh, sakit. Ini demi kebaikanmu sendiri. Tahan sakitnya sedikit lagi. Oke, semua jarumnya sudah masuk. Bergeraklah sedikit. Apa masih sakit? Nona Kiki, sudah nggak sakit lagi. Sudah aku bilang aku bukan Nona Kiki. Sudahlah, kalau begitu aku Nona Kiki. Nyeri sendimu cuma reda untuk sementara. Kalau mau benar-benar sembuh, kamu harus rutin lakukan akupuntur. Oh, akan ku kasih perawatan lagi besok. Terima kasih Nona Kiki. Aku juga. Nona Kiki periksa aku juga. Tolong aku Baik. juga. Pagi-pagi begini sudah ramai. Bukannya kerja, sedang apa kalian? Tuan Martin, selamat pagi. Bicara. Sedang apa kamu? Begini Tuan Muda. Nona Kiki cuma mengasihku akupuntur. Nyeri kronis di kakiku, tiba-tiba langsung sembuh. Sekarang proaktif merawat orang. Jadi dia benar-benar baik. Kamu bilang, dia menyembuhkan nyeri kronismu. Iya benar. Kemarin Zidan bilang, Cici nggak tahu apa-apa tentang pengobatan. Tapi dia bisa menyembuhkan racun nenekku. Dan sekarang dia menyembuhkan rematik. Bukannya ini membuktikan kalau dia memang bukan Cici? Pak Martin, aku menemukan hasil investigasi sesuai perintahmu. Aku menemukan informasi mengenai Cici Cendana. Cici Cendana nggak kuliah medis. Tapi salah satu kerabat tertua di keluarganya mempelajari medis. Jadi maksudmu, sangat memungkinkan dia belajar dari tetua di keluarganya untuk memperoleh keahlian itu. Jadi jelas dia bisa. Pak Martin, aku sempat keliru sebelumnya. Cukup, nggak terlambat untuk tahu sekarang. Gimana dengan Wulan Shen? Sudah kuinvestigasi semua wanita bernama Wulan Shen, nggak ada satupun yang mirip dengan wanita di lukisan itu. Jadi wanita di rumah ini yang pura-pura gila dan bodoh merupakan Cici Cendana, benar? Baiklah. Kerja bagus Cici, akting yang hebat. Aku nggak boleh mempercayai satupun kata darinya. Halo? Semua perintahmu sudah kulakukan. Bagus. Uang yang kujanjikan akan dikirim ke akunmu secepatnya. Martin, aku tahu kamu pasti menginvestigasiku. Untungnya aku sudah siap. Nyerimu 2 hari ini harusnya sekarang sudah agak mereda. Baguslah. Tapi di badanmu masih ada banyak racun. Untuk menghilangkannya butuh waktu lebih lama. Kamu harus istirahat beberapa hari ini. Kalau begitu, selamat istirahat. Besok aku kembali untuk merawatmu lagi. Prasangkaku memang gak salah lagi. Keahlian medis Kiki benar-benar efektif. Sedang apa kamu di sini? Kamu menakutiku. Aku sudah tahu. Tahu apa? Semua tentangmu. Aku sudah tahu semuanya. Kamu mengaku Wulan Shen dan membohongiku. Aku nggak bohong. Aku benar-benar bukan Kiki. Mau bohong apa lagi? Aku sudah periksa semua orang bernama Wulan Shen. Gak ada satupun itu kamu. Dan kamu masih berani mengaku namamu Wulan. Aku ini memang Wulan Shen. Aku putri perang 500 tahun lalu. Berhenti berbohong hal-hal yang absurd ini. Mulai sekarang aku gak akan percaya denganmu. Gak akan. Martin, Tuan Martin. Tuan Martin, aku... Mulai sekarang, kalau gak ada keperluan, selain merawat kesehatan Nyonya, kalian semua,
Gak boleh berinteraksi dengan Cici. Apalagi memperlakukan dengan sopan. Perlakukan dia sebagai tawanan keluarga Xavier. Baik, Pak. Kenapa kata-kata dia sangat menyakitiku? Apakah karena wajahnya mirip dengan Chandra? Apakah dia Chandra atau bukan? Kepala keluarga Shen mengeluarkan uang triliunan untuk membeli kapal mewah dan menghadiahkannya ke cucunya. Ia melakukannya demi kesenangan cucunya. Lalu kenapa meski nama margaku sama, aku diperlakukan seperti tahanan? Apa salahku? Setiap aku lihat mata Cici, aku merasa luluh. Jangan-jangan. Enggak. Pasti karena dia memakai wajah itu. Tuan Martin, kita berangkat sekarang. Bukannya kamu yang bilang kalau Pak Salim dari grup sahabat yang menemuiku? Ya, dia ingin mendiskusikan kolaborasi. Jadwalkan meetingnya malam ini. Pak Martin, Pak Salim suka minum. Kalau kamu makan malam dengannya, dia pasti memaksamu untuk minum juga. Dan perutmu sudah kubilang jadwalkan. Baiklah. Terbukti Martin nggak bisa mengungkapkannya. Akan kubuktikan sendiri kalau aku sama sekali bukan Kiki. Tapi, gimana aku membuktikannya? Kamu bilang telepon ini sangat hebat. Krim muka yang dibelikan anakku. Instruksinya bahasa Inggris, tapi hanya dipindai telepon ini. Bahasanya berubah jadi Indonesia. Wah, keren sekali. Gimana penerjemah otomatis itu bekerja? Kamu bisa bantu aku mengaturnya? Berikan teleponmu, lihat baik-baik. Teknologi masa kini memang sangat hebat. Barang yang hanya sekecil ini bisa melakukan apapun. Barang yang bernama telepon itu mungkin bisa membantuku membuktikannya. Tidak boleh ada satupun dari kalian semua berinteraksi dengan Cici. Tante Tita, aku sudah menyembuhkan kakimu. Mau nggak kamu membantuku sekali ini saja? Nona Kiki, tolong jangan paksa aku. Tuan muda sudah menegaskan untuk nggak berbicara denganmu atau berurusan denganmu. Tante Tita, aku mohon padamu. Jangan khawatir, Martin nggak perlu tahu ini. Baiklah, aku bantu kali ini saja. Terima kasih Tante Tita. Aku melakukannya karena kamu sepertinya orang baik, jadi aku membantumu. Jangan seret aku ke masalahmu. Aku janji, aku nggak akan melukaimu. Tapi, gimana cara barang ini bekerja? Kamu nggak tahu cara pakai telepon? Apa itu identitas penduduk? Semua catatan mengatakan kalau aku sudah mati. Lalu kenapa aku hidup? Siapa yang menghidupkan aku kembali 5 abad kemudian? Mungkinkah ini Chandra? Mungkinkah dia masih hidup? Siapa? Nona Kiki, tolong kembalikan teleponku. Tuan muda sudah kembali. Nona Kiki, aku harus pergi, ya? Tuan muda, kamu kenapa? Dia sudah minum banyak dan kepalanya terbentur. Cepat panggil dokter. Aku akan segera telepon Zidan. Baik, cepat-cepat. Ada apa denganmu? Keahlian medis itu untuk menyelamatkan, bukan untuk pamer. Keahlian medis itu untuk menyelamatkan, bukan untuk pamer. Kenapa kamu hilang dari mimpiku? Apa yang kamu bicarakan? Sejak identitas Cici terungkap, kamu nggak mengunjungi mimpiku lagi. Wanda, apakah kamu marah aku salah mengira orang? Kamu memanggilku apa? Martin? Kenapa aku nggak bisa menemukanmu?
Martin, kamu sudah gila. Kamu, dasar berandal. Beraninya kamu menyentuh putri ini. Hei Martin. Martin, aku gak mau lihat kamu selamat. Aku bahkan gak mau menyembuhkanmu. Pingsan karena ditampar sekali. Menyedihkan. Tapi kamu pantas mendapatkannya. Kamu itu harus bersyukur kamu mirip dengan Chandra. Kalau nggak gitu aku biarkan kamu mati. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, Pak Martin? Aku cuma menusuk 2 jarum akupuntur. Pak Martin. Pak Martin. Zidan. Bukannya kamu barusan pergi? Kamu bisa setelah jatuh, jadi aku langsung kembali. Pak Martin, apakah ada keluhan sekarang? Nggak ada. Tadi perutku rasanya nggak enak. Aku baik-baik saja sekarang. Kenapa kamu di sini? Dia nggak ingat sama sekali hal yang dia lakukan barusan. Kamu tadi berteriak-teriak di lantai bawah, jadi aku datang untuk memeriksamu. Dia mengasihimu akupuntur. Kamu mengasihiku akupuntur. Kenapa kamu merawatku? Tadi kamu pingsan, aku menusuk 2 jarum dan kamu bangun. Kamu tanya kenapa aku menolongmu. Dari nadamu, kamu mengaku telah menyelamatkanku. Kalau begitu, kamu mau apa? Apa motifnya selamatkan orang? Aku cuma nggak tahan lihat orang tiba-tiba pingsan di depanku. Kamu beneran sebaik itu? Iya, nggak juga sih, aku nggak sebaik itu. Barusan sebenarnya aku mau bunuh kamu pakai jarum itu. Kamu... Pak Martin, si Cici ini kayaknya susah banget dikendalikan. Aku takut dia bisa nyangkitin Nyonya Tua lagi. Kenapa nggak langsung laporin ke polisi? Gak usah, Nyonya Tua sudah ngomong. Selama dia masih ngerawatnya, kamu pastikan saja dia terus diawasi. Siap, sebarin perintah ini. Selain buat ngerawat Nyonya Tua, Cici nggak boleh keluar kamar 1 langkah pun. Baik, Tuan Muda. Dokter datang, dokter sudah datang. Tuan Muda sudah sadar. Aku udah baikan, kalian boleh pergi. Mungkin sebaiknya tetap dicek dulu, soalnya itu jarumnya dari Cici. Nggak perlu. Niat dia mungkin nggak tulus. Tapi kemampuan akupunturnya nggak ada masalah. Orang zaman 500 tahun kemudian ini, kenapa bisa segitu nggak tahu malunya, nggak tahu aturan sekali? Chandraku dulu nggak kayak si Martin yang tukang selingkuh begitu. Aku nggak boleh ketipu lagi cuma gara-gara wajahnya mirip. Sedang apa kamu di depan kamarku? Tuan Muda memberi perintah mulai sekarang, selain ngerawat Nyonya Tua, kamu gak boleh keluar dari kamar. Jadi Martin mau mengurung aku? Aku ini bahkan bukan Kiki. Kenapa aku yang harus menanggung dosanya dia? Dan Martin juga bukan Chandra. Kenapa aku harus hadapi kemarahan dia? Kiki saja berani untuk meracuni orang. Siapa tahu dia sudah melakukan hal lain juga. Wajahku sama persis dengan dia. Kalau aku keluar dari keluarga Zafir, bisa saja aku ketemu musuh-musuh dia. Aku harus pakai masker. Tuan Martin, kita nggak usah ketemu lagi. Bawakan sarapan buat Cici. Iya, Tuan. Tambahin segelas susu, tambah 1 telur. Kita ngawasin dia, bukan nyiksa dia kelaparan. Siap, Tuan Muda. Tuan Muda, Tuan Muda, Kiki sudah kabur. Apa? Kiki menghilang. Cepat cari sekarang juga. Dunia 5 abad setelah zamanku ini sudah berubah sekali. Aku nggak punya uang sepeser pun. Kalau mau bertahan hidup, aku harus cari klinik dan jadi dokter.
Siapa itu di dalam? Dia dapat akses eksklusif gitu. Katanya cuma VIP level atas yang bisa nikmatin layanan kayak gitu. Dan buat dapatkan perlakuan kayak gitu harus top up 50 juta sekaligus. Siapa itu di dalam? Dia dapat akses eksklusif gitu. Katanya cuma VIP level atas yang bisa nikmatin layanan kayak gitu. Siapa sih dia itu? Kamu nggak tahu, dia itu Putri Sen yang hilang dan baru ketemu lagi, Wanda Sen. Maksud kamu yang katanya keturunan Putri Pejuang? Iya, nggak heran. Darah bangsawan gitu sih. Iya benar, nggak heran. Putri Pejuang leluhurku. Katanya yang di dalam itu keturunanku. Tapi aku nggak pernah punya anak. Gimana aku bisa punya keturunan? Yang ini, yang itu juga. Semuanya bungkus untuk aku. Baik kak, aku akan ambil stok barunya di gudang dulu. Kalian kenapa? Iri ya? Barang-barang yang aku gampang sekali dapat. Kamu kerja seumur hidup juga belum tentu bisa beli. Minggir. Orang tua yang kembalikan jarum perakku itu. Wanda, gimana rasanya? Kamu suka barang-barangnya di sini? Aku suka semuanya. Tapi di luar toko, banyak sekali orang yang nggak bisa masuk. Aku jadi merasa nggak enak. Aku pengen kasih perhiasan untuk mereka yang lagi nunggu di luar. Tentu saja, Wanda dari dulu memang berhati baik. Mau ngasih apapun, kasih saja. Aneh deh. Di catatan sejarah katanya leluhur kami hidup sederhana dan rendah hati. Tiap kali keluar rumah beliau selalu hindari rakyat biasa, biar nggak ganggu kehidupan mereka. Kok sekarang malah belanja sampai nutup akses buat orang lain? Di catatan keluarga Shen sendiri leluhur kita tuh hemat banget. Sampai-sampai tiap koin disimpan buat beli obat. Nggak pernah boros kayak gini. Nona Wanda, semua perhiasannya sudah kami bungkus. Silakan gesek kartunya. Baik. Maaf ya jadi ganggu belanja kalian semua. Ini aku kasih hadiah kecil-kecilan. Semoga kalian suka ya. Wah, luar biasa Nona Sen beneran kasih kita hadiah si mewah ini. Baik sekali. Cantik dan berhati mulia. Benar-benar kayak bidadari. Tapi kenapa wajah Nona Sen kayak familiar sekali ya? Tolong jangan dorong-dorong ya. Ini aku kasih hadiah kecil-kecilan. Semoga kalian suka ya. Wah, luar biasa Nona Sen beneran kasih kita hadiah si mewah ini. Baik sekali. Cantik dan berhati mulia. Benar-benar kayak bidadari. Tapi kenapa wajah Nona Sen kayak familiar sekali ya? Jangan dorong-dorong ya. Ambil satu-satu. Cuma hadiah kecil gini aja. Langsung rame kayak anjing rebutan mengerumuni aku. Orang-orang ini parah sekali. Dipuji dikit langsung girang. Di mana letak rendah hatinya? Apa sejarah salah tentang dia? Apa kau bilang sesuatu? Jangan Enggak. dorong-dorong. Lepaskan, ini punya aku. Lepaskan. Hei, jangan dorong-dorong. Kalian kenapa sih rebutan gitu? Ini punya aku. Kasih ke aku. Penutup wajah. Iya, aku sangat suka ini. Awas, aku. Jangan ambil. Kenapa dia ada di sini? Nona Wanda baik sekali kasih hadiah mahal begitu. Cantik dan murah hati. Memang bidadari, dia sempurna sekali ya. Jangan dorong-dorong. Kenapa sih rebutan gini? Bagi aku, kasih aku, kasih aku, kasih aku. Penutup wajah. Iya, aku sangat suka ini. Kenapa dia di sini? Wanda, kenapa? Nggak ada apa-apa kakek. Orangnya banyak sekali di luar. Takutnya nanti desak-desakan. Takut menyakiti orang lain. Mending kita masuk saja dulu. Emangnya ada apa sih? Nggak ada, cuma kebanyakan orang saja. Ayo kita masuk. Orang-orang ini demi hadiah begini saja kelakuannya nggak waras. Cici, 2 kali kabur dari aku. Hebat juga kamu ya. 2 kali kabur dari aku. Hebat juga kamu ya. Kamu salah orang. Sini balik lagi. Trik lama lagi. Mau berapa kali sih ngulang drama ini? Lepaskan aku. Aku sudah bilang aku bukan Kiki. Aku udah kasih kamu kesempatan. Tapi faktanya, kamu memang Cici. Kesabaranku ada batasnya. Kamu nurut dan ke rumah keluarga Xavier. Lepaskan aku sekarang juga. Lepaskan aku sekarang juga. Di siang bolong begini mau menyerang aku lagi. Dasar mesum. Jaga sikapmu. Baik sama aku. Lepaskan aku. Nona Wanda, ini kartu dan struk pembelian hari ini.
Kupikir selama aku bisa menutupi fakta dari Martin akan baik-baik saja. Tapi sekarang kelihatannya, selama aku dan dia masih hidup di dunia yang sama, nggak peduli seberapa keras aku mencoba, semuanya tetap akan bersinggungan. Antara aku dan dia, cuma satu orang yang bisa punya wajah ini. Apa aku ngelihat yang salah? Nenek moyang kayak gini beda banget sama yang diceritain orang. Katanya nenek moyang kita tuh baik hati, penyayang. Kok bisa-bisanya mukanya segalak itu? Berani kamu kabur? Kenapa nggak boleh kabur? Aku nggak punya masalah sama kamu, tapi kamu nyekap aku di rumahmu. Kamu pikir punya hak apa kurung aku? Lalu kamu juga terus-terusan mengganggu aku. Kamu benar-benar nggak tahu malu, Martin. Aku? Nyekap dan gangguin kamu? Cici, kamu punya muka juga buat ngomong gitu. Kamu lupa gimana kau mati-matian ngubah wajah kamu buat masuk ke keluarga Xavier dan deketin aku? Masih saja sok polos, masih pura-pura jadi korban. Aku sudah bilang itu bukan aku yang lakukan. Aku capek dengan alasan kamu. Setelah kamu sembuhin Nyonya Tua lalu, urusan lain, serahin saja ke polisi. Dan satu lagi. Udah 3 kali kamu kabur. Kalau kamu kabur lagi, aku pastiin gak ngerasain kebebasan lagi. Tuan Muda Martin, sekarang kami sudah bawa Cici kembali. Apakah ini sudah selesai? Udah dibawa, terus apa lagi? Mau suruh aku ajar dia sekalian? Negara ini ada hukumnya. Mau masuk penjara terus, nemenin gue di sana. Lagian, Nyonya Tua masih butuh dia. Maaf, aku agak kelewatan Tuan Muda Martin. Zidan, sekarang juga cari orang, suruhlah semua jendela di kamar Cici tutup semua rapat-rapat. Terus perkuat juga sistem keamanan satu villa ini. Kamar dia gimana? Masih perlu dijagain orang? Apa gara-gara dijagain? Makanya dia bisa kabur. Nggak perlu, perkuat sistem saja cukup. Siap, aku atur sekarang. Ini kesempatan terakhir kamu, Cici. Kalau kamu main kabur lagi, aku nggak bakal segan-segan. Chandra, turunkan aku. Kamu sedang apa? Aku sudah bilang kan Nyonya Tua menunggu disembuhkan sama aku. Kalau nggak disembuhkan dia bisa mati. Bukannya aku udah bilang, jangan keluar rumah tanpa izin. Aku keluar untuk tolong orang. Nolong boleh, tapi harus sama penjaga istana. Mereka itu malah mengganggu. Iya sudah, aku akan menurut saja. Wanda, dunia luar tuh bahaya banget. Aku takut nggak bisa jagain kamu. Chandra. Chandra. Enggak. Setelah sekian lama aku mimpiin dia lagi. Tapi kali ini mimpinya soal kematian dia. Tunggu sampai dia tidur, lalu semprotkan racun ini ke mukanya, biar mukanya rusak. Kalau kamu sudah selesai, semua uang ini akan jadi milikmu. Kamu juga bukan orang baik. Aku akan bantu langit buat kasih keadilan. Aku akan bantu langit buat kasih keadilan. Hei! Tuan Muda. Kalian ngapain di kamarku tengah malam begini? Tuan Muda. Maafkan aku nggak sengaja. Kamu barusan ngapain di sini? Aku. Gak mau ngomong ya? Kalau gitu aku telepon polisi. Jangan Tuan Muda. Tolong jangan lapor polisi, aku akan bicara. Aku lihat Kiki, dia sudah meracuni Nyonya Tua.
Aku sangat kesal, makanya ingin kasih dia pelajaran. Kasih pelajaran pakai racun kayak gini. Apa isi botol ini? Di dalam ini adalah... Kamu mau nyemprotin ini ke mukanya, tapi bahkan gak tahu isinya apa. Siapa yang ngasih ini ke kamu? Dari mana dapatnya? Ayo ngomong, ini apaan? Ngomong! Ini apaan? Ini apaan? Coba aku lihat dulu. Racun kumbang, Rolf. Itu korosif sekali buat kulit. Tuan muda, aku nggak niat untuk menyemprotmu. Aku cuma mau pakai buat dia. Racun ini bisa membuat wajah rusak permanen. Ini bisa membuat wajah nggak dikenali. Jadi kamu mau hancurkan wajah dengan racun ini? Siapa yang nyuruh kamu? Tuan muda, aku itu cuma kesal saja sama dia. Makanya mau kasih pelajaran atas Nyonya Tua. Tapi soal Cici, racun Nyonya Tua, yang sudah disembunyikan itu info rahasia, belum pasti. Kalaupun kamu dengar, itu cuma gosip, harapan yang tidak mendasar. Dan cuma karena gosip, kamu tega nyerang orang pakai racun. Gak mau ngomong ya? Aku panggil polisi sekarang. Jangan, Tuan muda. Ada orang yang memaksa aku. Siapa? Itu seorang wanita. Tapi aku nggak kenal dia. Dia suruh aku ketemu di rumah teh. Tapi dia berbicara dari balik tirai. Dia kasih botol itu, suruh aku menyemprotkan ke muka Kiki. Biar mukanya jadi rusak. Terus dia maksa kamu pakai apa? Udah cukup. Tuan muda. Hei, Zidan. Sini sekarang. Dan juga hubungi polisi. Ini udah percobaan penyerangan. Tuan muda, tolong jangan lapor polisi. Aku benar-benar menyesal. Aku emosi pada waktu itu. Itu kenapa aku melakukan itu? Tolong selamatkan aku kali ini. Kalau salah, harus tanggung akibatnya, tanggungan yang sesuai. Aku mohon Tuan muda, tolong ampuni aku kali ini. Tuan muda. Tuan muda. Tuan Martin, luka di tanganmu itu cukup parah. Harus segera diobati. Ayo ikut aku. Sabun ini bisa bantu bersihkan luka mirip sama sabun zaman dulu. Ini pasti bisa bantu lukamu. Biar aku sendiri yang obatin. Jangan bergerak. Saat sedang diobati, kamu itu harus nurut sama tabibnya. Suasana ini kayak di mimpiku. Kalau dia bukan Cici, gimana ini gak bagus? Di belakang telingamu, itu tanda lahir. Iya, benar. Tuan Martin, ini Nona Cici Cendana. Tauku dulu, Cici nggak punya tanda lahir di belakang telinganya. Kamu bilang, kamu bukan Cici terus soal kamu jadi Wulan. Kamu bisa buktiin, ada buktinya nggak? Kalian sudah menuduh aku sebagai Kiki. Kenapa sekarang kamu malah tanya bukti? Kalau kamu beneran bukan Cici, aku juga nggak mau kamu salah orang. Aku ini putri pejuang Wulan dari 500 tahun lalu. Tapi kalau aku bicara gitu, apa Martin akan percaya? Gimana caranya aku membuktikan ini? Aku bahkan nggak punya cara untuk membuktikannya. KTP kamu mana? Oh iya, KTP. Aku nggak punya KTP. Nggak punya KTP? Nggak punya KTP? Kalau dia nggak punya, wajar saja waktu Zidan nyari di arsip kita tentang Wulan, datanya nggak ketemu. Emang datanya nggak ada. Kenapa kamu nggak punya? Alasannya cukup sulit untuk diceritakan. Aku memang nggak bisa buktikan kalau aku itu Wulan. Tapi aku bisa buktikan kalau aku bukan Kiki. Gimana caranya? Kalau kita menemukan Kiki yang asli, berarti sudah jelas aku itu bukan dia. Udah nggak? Aku akan tuliskan resep. Suruh orang ambilkan obatnya. Kalau diminum 10 hari, pasti akan sembuh. Tuan Martin, meski kamu sering menyebalkan dan suka seenaknya, tapi terima kasih ya sudah menolong aku malam ini. Kau juga pernah menolongku. Jadi sekarang kita impas ya. Dulu kamu sempat curiga kalau aku punya niat jahat.
tapi sekarang malah membalas budiku. Sudah diurus. Iya, polisi juga udah dikabarin, bentar lagi datang. Selidiki siapa dalang, di balik kejadian tadi malam, siapa sebenarnya yang ngatur semuanya. Siap. Terus, cari sekali lagi. Soal wajah di lukisan itu. Ada orang yang sampai nyuap pembantu cuma buat ngancurin wajah di lukisan itu. Kira-kira kenapa coba? Berarti ada yang gak pengen wajah itu kelihatan. Siapa yang mau nyembunyiin dia? Baik, Tuan Martin. Aku selidiki sekarang. Cici Cendana, Wulan Shen. Bisa jadi kalau mereka dua orang yang berbeda. Dasar nggak berguna, kamu bahkan nggak bisa selesaikan tugas segampang ini. Haruskah aku berdiri dan melihat muka itu dan berpikir nggak akan ketahuan? Nggak. Aku nggak akan biarkan dia menghalangi aku. Halo? Aku mau minta tolong. Aku mau kamu perhatikan salah satu dari keluarga Xavier. Nggak perlu khawatir. Aku akan kasih upah. Nona Kiki, ada lomba meracik obat. Kamu tertarik ikut nggak? Lomba meracik obat? Oh, apa itu? Itu adalah lomba buat orang-orang yang suka meracik obat tradisional. Akan ada banyak hadiah di sana. Lihat ini. Juara dari lomba ini akan mendapatkan gingseng yang umurnya 100 tahun. Gingseng 100 tahun? Kapan dan di mana lomba ini? Aku bisa ikut kan? Tentu saja boleh ikut. Besok di mall kota lomba ini akan diadakan. Nona Kiki, dengan keahlianmu, kamu pasti tertarik kan? Kalau di tengah kota, Martin gak akan biarkan aku pergi. Kenapa Tuan Muda gak biarkan kamu pergi? Dia itu sebenarnya orang yang baik. Coba saja kamu bicara baik-baik, mungkin dia akan melepaskanmu. Sudahlah. Tapi, bukannya Martin sudah bilang ke semua orang buat gak bicara sama aku. Terus sekarang minta bantuanku soal kakimu. Itu Tuan Muda yang suruh aku ke sini. Rematik aku ini sudah bertahun-tahun, belum ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Dia bilang kamu jago soal pengobatan. Makanya aku butuh bantuanmu. Tolong lihat ini ya. Kenapa dia tiba-tiba bicara begitu? Kapan dia mulai berubah? Tuan muda kita memang hatinya baik. Kelihatannya dingin, sebenarnya peduli. Coba saja kamu bicara baik-baik. Mungkin dia izinkan kamu keluar. Kamu serius? Tapi karena kamu ingin meminta sesuatu dari dia, kamu harus bicara lembut. Kalau perlu, pasang muka kasihan. Kata-kata yang manis dan muka yang memelas. Kamu butuh sesuatu? Kamu butuh sesuatu? Aku dengar di pusat kota ada lomba pengobatan tradisional. Aku ingin mengikutinya. Lomba pengobatan tradisional? Iya, aku tertarik sekali sama acara itu. Tenang saja, aku cuma pengen ikut lombanya, aku gak akan kabur. Jadi aku minta tolong. Tolong kamu izinkan aku ya. Kamu lihat kan, aku kasihan sekali dikurung terus seharian. Gak bisa lakukan hal yang kusuka. Dari pagi sampai malam, aku cuma duduk di kamar sendirian. Boleh nggak aku pergi? Boleh ya, tolong dong. Boleh atau enggak? Iya. Jangan bawel. Kamu setuju? Beneran pengen ikut? Iya benar. Ya udah. Kamu serius? Berarti setuju ya? Tapi aku harus ikut nemenin kamu. Hah? Nggak mau. Mau sekali. Berarti besok kamu harus merepotkan diri sendiri buat menemani aku ke lomba. Ingat ya apa yang kamu bilang. Bilang apa? Nggak boleh kabur. Nggak bakal kabur. Ingat janjimu ke aku. Kamu nggak boleh keluar rumah sendirian. Pandangan Martin tadi persis seperti Chandra waktu dia ingatkan aku. Oke, aku berjanji. Kalau gitu aku nggak akan ganggu kamu lagi. Pergi sana. Wulan Shen, Martin itu ya Martin, Chandra ya Chandra. Mereka jangan disamakan. Bisa aja apapun yang kau mau. Kakek tadi nyariin aku ya? Zion, Nyonya besar pengen jalan-jalan. Temenin dia ya.
Oke. Mau kemana, Nyonya? Aku dengar di mall pusat kota sedang ramai acaranya. Sepertinya seru. Aku pengen lihat-lihat. Ke mall lagi? Kenapa sih dia suka banget sama mall 500 tahun ke depan? Ujung-ujungnya juga belanja barang mahal. Zion, temani Nyonya besar. Dan pastikan dia aman. Jangan sampai ada orang yang nabrak dia. Siap, aku ngerti. Aku ke atas ganti baju dulu ya. Maaf ya jadi menunggu sebentar. Nunggu Nyonya tuh kehormatan buat saya. Kemarin gara-gara identitas asli itu, aku jadi bete seharian. Aku mau belanja banyak untuk menghilangkan stres. Hei Om, mau nanya dong. Ada apa, Tuan Muda? Di mall pusat kota ada acara apa sih sekarang? Ada lomba pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional? Lomba? Berarti Nyonya besar perginya ke pusat kota buat ikut lomba. Begitu ya? Makasih ya. Baik, Tuan Muda. Jadi, dia nggak kesana buat belanja. Kayaknya aku salah paham. Ayo pergi Zion. Supirnya sudah siap atau belum? Dia nyetirnya hati-hati agak lambat. Aku takut pas nyampe lombanya udah mulai. Hari ini, aku sendiri yang nyetirin. Lomba apa? Lomba ramuan herbal. Dia kan ke kota buat ikut itu kan? Aku... Apa? Jadi Nyonya besar ke mall. Bukan buat ikut lomba. Aku baca katanya kamu ahli pengobatan tradisional. Makanya aku kira kamu ke kota buat ikut lomba. Kalau sekarang aku mengatakan aku ke sana bukan buat lomba, Zion pasti akan curiga sama aku. Iya benar, aku ke sana buat ikut lomba. Aku nggak sangka kamu bisa tebak juga. Kalau gitu ayo cepat. Aku udah cek jadwal lombanya. Nanti telat loh. Ayo berangkat. Aku harus cari cara buat mengulur waktu. Aku berangkat setelah lombanya selesai. Tuan Martin. Sudah kudaftarkan. Ini lihat. Bagus. Semangat ya. Kamu gak perlu khawatir, aku pasti akan menang. Aku harus mendapatkan hadiah itu. Baiklah, semua peserta ronde 1 semuanya dimohon untuk berkumpul. Aku mau lomba dulu ya. Oh iya. Lomba meracik ramuan tradisional akan segera dimulai. Halo kepada semua peserta yang akan mengikuti lomba. Ronde pertama kali ini akan segera dimulai. Aku akan menjelaskan peraturan dari lomba ini. Di depan semua peserta sudah ada kotak ramuan. Di dalam kotak itu sudah ada banyak isinya. Dalam waktu 2 menit, siapapun yang bisa mengenal bahan-bahan dari ramuan paling banyak dan akurat akan langsung ke babak selanjutnya dan masuk semifinal. Coba lihat wanita di ujung kanan. Katanya, dia diundang secara khusus mahasiswa top. Iya benar kan? Bukannya dia yang katanya akan jadi juara. Jelas sekali ini sudah diatur. Ah, iya benar. Katanya udah dipastiin. Aku akan menangkan itu gimana pun caranya. Dia datang ke sini buat lomba itu, buat akar ginseng itu. Beli ginseng dan kirim ke keluarga Xavier. Baik, Tuan Martin. Nyonya besar, ayo cepat. Lombanya udah mau dimulai nih. Oh ya Tuhan. Zion, perutku tiba-tiba sakit. Sakit perut? Sakit banget nggak? Aku kayaknya harus ke toilet dulu. Tapi lombanya... Kamu nonton duluan saja. Aku akan kembali dengan cepat. Nggak ada gunanya nonton kalau nggak ada kamu. Apa kalian sudah siap? Aku sudah lihat semua ramuannya. Lomba ini, aku yang akan menang. Baiklah, kita akan mulai lombanya ya. Kalian sudah siap? Mulai!
Yang di bagian depan sana cepat sekali. Bukannya dia harus lihat satu-satu. Bahkan mahasiswa itu tidak secepat dia. Kayaknya aku kebaikan mikir. Udah mulai. Nyonya besar, sampai sekarang dia datang dari mana? Kok bisa nyampe sebelum aku? Memang Nyonya besar, sepertinya dia akan menang tanpa ketegangan. Baiklah, waktunya habis. Semua kontestan harap berhenti sekarang juga. Bagus, sekarang silakan para juri untuk mengevaluasi hasil dari semua peserta. Aku mengidentifikasi 25 jenis, gak mungkin yang lain sama seperti aku. Gimana dia bisa melakukannya? Kamu menyebutnya banyak. Kalau bukan karena pena modern, aku jadi nggak mampu. Harusnya aku bisa menulis lebih cepat, melakukan lebih banyak. Adapun hasil akhir dari lombanya, itu tergantung dari jumlah herbal yang ditulis dan keakuratan identifikasinya. Jadi para kontestan harap bersabar. Benar, akurasi itu hal yang terpenting. Mungkin dia hanya menuliskan omong kosong, salah semua. Baiklah, untuk babak penyisihan pertama, hasilnya sudah masuk dan akan diketahui bersama. Pemenang dari babak pertama ini yaitu yang mengidentifikasi 41 jenis tumbuhan dengan benar, yaitu Wulansen. Itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Itu nggak mungkin. Putri perang saja hanya tahu 30 jenis di usia 16 tahun. Dan kamu mengenali 41 jenis dalam 2 menit. Dan itu semuanya benar. Maksudmu kamu lebih baik darinya? Terima kasih pujiannya. Tapi aku berhasil melakukannya. 30 jenis pada usia 16 dan kini berusia 20-an. Sudah pasti jadi lebih baik. Manipulasi, itu pasti curang. Sudah. Babak pertama ini telah berakhir. Semua kontestan harap menerima hasilnya dengan tertib. Aku benar-benar bersumpah, kontes kami dilakukan dengan adil dan jujur. Sepertinya ada yang salah di sini. Kalau bertanding, siap kalah. Karena kamu kalah, itu berarti kemampuanmu kurang. Hentikan keluhanmu. Untuk apa menyeretnya? Pertanyaan ini beralasan. Ini nggak mungkin terjadi apa yang dia lakukan. Ini nggak mungkin terjadi. Sekarang aku nggak mau berdebat. Kalau tidak suka jangan ikut. Mundur. Ya, kalau tidak terima jangan ikut. Mundur. Kalian nggak tahu apa-apa. Baiklah, babak penyisihan pertama kami telah menyimpulkan hasil. Pemenang babak pertama, siapkan diri untuk babak selanjutnya. Babak kedua akan segera dimulai. Pimpinan, kamu sangat mengesankan. Namun, kamu bilang mau ke kamar kecil. Gimana kamu bisa melakukannya? Dan juga, kamu berganti pakaian. Itu kamu ya? Kamu juga ada di perjamuan terakhir. Kenapa kamu begitu akrab padaku? Barusan kamu panggil aku apa? Ulan, adikku tersayang, pimpinan kecilku. Kamu membawa kehormatan di keluarga. Dia mengenalku. Apa maksudnya adik dan keluarga? Apakah dia sehat secara mental? Aku minta maaf. Mungkin kamu salah orang. Aku permisi dulu, sudah ya? Tunggu. Kamu sedang apa? Maaf, aku nggak bermaksud. Tapi kita ada di depan umum. Jadi saya nggak bisa sebutkan identitas kamu. Jadi aku harus panggil kamu adik. Jangan marah ya. Ini bukan yang pertama kalinya. Dia mengakui aku sebagai keturunan Sen. Dia benar-benar memanggilku pimpinan tadi. Mungkinkah itu... Apakah kamu... Nona Sen, halo. Silahkan mendaftar di sini untuk babak kedua. Baiklah. Silahkan bersiap di belakang panggung. Dadah. Baiklah. Ayo pergi. Tuan Martin, aku sekarang... Kita harus kembali. Apa? Tante Tita baru saya sampaikan. Nenek muntah darah dan pingsan. Kondisinya nggak baik. Gimana bisa terjadi? Aku nggak tahu. Dia nggak bisa menjelaskan. Pokoknya kita harus cepat kembali. Baiklah, ayo kita cepat kembali. Ayo pergi. Tuan Martin, aku Kita sekarang... harus kembali. Apa? Tante Tita baru saya sampaikan. Nenek muntah darah dan pingsan. Kondisinya serius. Bagaimana bisa? Dia nggak bisa jelaskan. Pokoknya kita harus cepat kembali. Baiklah, ayo kita cepat kembali. Ayo pergi.
Ayo pergi. Iya, baik. Bersaing untuk lomba sekarang mungkin sudah terlambat. Kenapa Martin dan yang asli ada di sini? Ada apa? Kakiku terkilir. Apa bisa berjalan? Sakit sedikit. Kamu? Maaf, ini mendesak. Aku di rumah Martin selama sebulan penuh. Dia nggak membiarkan aku mendekat. Sekarang dia dekat sekali dengan yang asli. Begitu intim. Punya keberanian juga dia. Maaf Zion, aku terlambat. Bukankah kamu ke belakang panggung untuk persiapan selanjutnya? Dan kenapa kamu berganti pakaian? Kapan aku ke belakang? Enggak. Baru saja yang asli dan Martin berjalan keluar dari sini. Apa Martin melihatnya? Aku nggak ingin berkompetisi lagi. Aku nggak mau bersaing lagi. Apa kamu bilang? Zion, perutku masih nggak nyaman. Ayo, kita pulang saja. Baiklah. Ada yang salah. Pimpinan ini dan itu tadi jelas dua orang berbeda. Kamu pasti salah orang. Aku ada urusan. Permisi. Pakaian yang berbeda dan suasana yang berbeda. Apa aku membawa yang palsu? Ayo cepatlah, Zion. Aku datang. Ini buruk. Sepertinya Martin mulai curiga. Untuk mencegah yang asli merusak rencana, aku nggak bisa menunda lagi. Pada titik ini, dia benar-benar harus menghilang. Baru aku bisa tenang. Tuan muda, akhirnya kamu kembali. Kakiku terkilir. Aku jadi merepotkan tuan muda. Gimana keadaannya, Nyonya Besar? Tuan muda, Nyonya Besar baik-baik saja. Baik-baik saja. Oh, Tapi bukankah kamu baru saja telepon aku dan katakan kalau dia muntah darah dan pingsan? oh ya ampun. Aku mengganti obatnya saat ke kamarnya dia tidur. Di selimutnya ada warna merah. Aku jadi takut. Tapi setelah aku menelpon, aku tersadar kalau Nyonya. Menyadari apa bicara? Dia makan ayam dan kentang goreng. Dan warna merah pada selimut itu saus tomat. Dia takut aku mengetahuinya. Jadi dia berpura-pura tidur. Aku sudah memberitahunya dia hanya boleh makan makanan ringan saat ini, nggak boleh gorengan. Perutnya belum mampu menahan. Ya ampun, dia hanya ingin makan. Jadi dia mencurinya. Aku harus memeriksanya. Baiklah. Kalau terluka jangan banyak bergerak. Martin. Tentang nenek, aku memanggil dokter untuknya, itu cukup. Minta juga untuk memeriksa kakimu. Nggak perlu, aku seorang dokter. Seorang penyembuh nggak bisa obati dirinya. Apa kamu selalu keras kepala? Iya, baiklah. Tuan muda, aku akan periksa Nyonya lagi. Silakan. Aku akan ke sana. Baiklah. Andai saja aku bertahan di kompetisi, aku bisa memenangkan gingseng itu. Apa kamu sangat menginginkannya? Gingseng berumur 1 abad itu sangat langka. Kalau aku mau, maka aku bisa dapatkan. Tuan, aku membeli pesanan kamu. Berikan padanya. Nona Wulan, ini untukmu. Ini untukku. Ini adalah gingseng berusia 1000 tahun dengan kualitas tinggi. Kamu membelinya? Aku tahu. Kamu bisa menang karena kau sangat ahli. Tapi yang ini kompensasi dari saya. Anggap saja hadiah. Luar biasa, Martin. Dengan gingseng ini, aku bisa sembuhkan luka di lenganmu. Apa? Dengan gingseng ini, aku bisa sembuhkan luka di lenganmu. Apa? Saat kamu menyelamatkanku, lenganmu terluka karena racun semut semai. Bukankah bekas luka itu sulit dihilangkan? Dengan gingseng ini, aku bisa membuat obatnya agar bekas lukanya hilang. Kamu mau menggunakan ginseng ini untuk bekas lukaku? Iya. Dalam ilmu kejiwaan, ada sebuah konsep disebut efek Zeigarnik. Kamu terus memimpikannya, karena di dalam dirimu ada hal yang belum selesai. Saat bertemu lagi, mimpi itu akan memudar secara alami. Aku itu bukan Kiki. Aku adalah Wulan. Aku nggak pernah berjumpa. Bagaimana aku bertemu? Dia nggak penting. Walau nggak dicari, suatu hari dia akan datang padamu. Jadi dia benar-benar bukan Cici. Tepatnya wanita dalam mimpi.
Halo? Aku akan beri 5 miliar. Tolong bantu aku, seorang wanita yang tampak persis sepertiku. Aku ingin dia menghilang selamanya. Nona, ramuan kamu sudah tiba. Bagus, terima kasih Tante. Baiklah. Jadi Cici ini meracuni Nyonya dan menghilang. Lalu dibawa keluarga Shane. Bahkan Bakit menjadi pewaris mereka. Hari itu kuputuskan untuk menyelidiki saat kamu menemukan Cici. Oh, maksudku, rekaman pengawasan Nona Wulan. Setelah Cici menjatuhkannya, dia melarikan diri. Kemudian keduanya salah paham. Mereka akhirnya berganti identitas. Cici ini punya keberuntungan luar biasa. Tuan, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, selidiki dulu keadaan Cici di keluarga Shen. Kalau kita mau mengungkap siapa dia, harus bersiap, ya. Halo? Apa? Kirim seseorang segera kembali. Zidan! Dia harus ditemukan. Ya, Tuan. Wanda, untuk apa kesini? Kamu tahu aku bosan di rumah, jadi aku ingin memberimu kejutan. Wanda, untuk apa kesini? Kamu tahu nggak? Tahu aku bosan di rumah, jadi aku ingin memberimu kejutan. Kamu sudah sangat bekerja keras. Kenapa kamu tiba-tiba bersikap baik padaku? Hah? Karena kamu juga baik padaku. Terakhir saat kaki aku cedera dan kamu menggendongku kembali. Aku ingin balas kebaikanmu. Tetap saja kamu harus izin dulu, menghilang begitu saja. Baiklah, itu salahku. Ayo kita ke kantor. Aku sudah memberi kamu kejutan. Cici! Hah? Beraninya kamu. Di mana Wulan? Martin, bicara apa kamu? Hentikan aksimu. Kamu bukan dia. Aku Wulan. Di mana Wulan berada? Bicara! Halo Nona, aku adalah Kiki. Ingin tahu kenapa terlihat persis seperti kamu? Datanglah ke jalan utama 105. Aku akan ceritakan semuanya padamu. Zidan, periksa saja. Ya. Martin, lepaskan aku! Martin! Tuan, Nona Shen ada di pinggiran kota. Martin, gak ada gunanya kamu pergi. Jangan kamu berbuat sia-sia. Jangan bermimpi menggantikannya. Kamu gak layak. Martin, gak ada gunanya kamu pergi. Jangan kamu berbuat sia-sia. Jangan bermimpi menggantikannya. Kamu gak layak. Halo, apa masalahnya sudah ditangani? Semua sudah diurus. Bagus, segera aku kirimkan pembayarannya. Dengar Martin, kamu cuma akan dapat mayatnya. Nona Kiki. Wanda, jaga dirimu. Kamu? Gas beracun ini akan membuatmu mati tanpa rasa sakit. Tapi wajahmu gak akan luput darinya. Akan luntur dan hancur. Kamu gak bisa dikenali lagi. Jangan salahkan saya. Ada yang menginginkan kamu mati. Wulan! Martin. Di sini. Wulan! Martin. Wulan! Tenang dulu, Tuan. Ada gas beracun, kamu gak bisa masuk. Lepaskan, Tuan. Tuan, jangan masuk. Itu mustahil, kamu bisa mati. Lepaskan. Martin. Dia memanggilku. Dia menungguku. Jangan, lepaskan. Tuan. Wulan. Martin.
Jam 3 sore ini, di pabrik kosong di pinggiran kota terjadi kebocoran gas. Satu pria dan satu wanita ditemukan tewas. Didapati pria itu tampaknya pimpinan grup lencana, Martin. Yang satunya tidak jelas dan masih diselidiki. Kamulah yang bersikeras mencari kematian. Siapa itu? Siapa yang datang? Apa urusanmu? Besok aku akan serahkan ke keluarga Shane, menyerahkannya padamu. Semua milik Shane secara resmi berada di tanganmu. Yang kami jaga selama 500 tahun akhirnya selesai. Tenang saja, keluarga ini akan menjadi lebih kuat lagi. Tenang saja, keluarga ini akan menjadi lebih kuat lagi. Baik, beristirahatlah. Aku nggak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal, Wulan. Selamat tinggal masa lalu. Mulai besok, aku adalah Wanda Sen. Aku akan menjadi kepala keluarga Sen dan mengambil semua milik Sen. Kakek, kamu benar nggak mempertimbangkan lagi? Kamu menyerahkan grup mitra ke Wanda begitu cepat. Itu nggak benar. Grup mitra, milik leluhur. Ada apa dengan itu? Orang yang punya masalah dengan Wanda, aku curiga dia nggak akan... Diam! Aku nggak ada dengar kalimat yang menghina leluhur kita. Semua yang ada di Shane milik dia. Jangan bicara lagi. Kakek, aku nggak punya bukti sekarang. Jadi kakek pasti nggak percaya padaku. Apa saya akan menonton keluarga Shane jatuh ke tangan orang luar? Halo? Kamu? Siapa kamu? Selamat datang semuanya di Jumpa Pers Grup Mitra. Mulai hari ini aku akan pensiun dari posisi ketua Grup Mitra. Seluruh saham saya akan menjadi milik cucu saya, Wanda. Dan mulai hari ini ketua dari Grup Mitra, yaitu Wanda. Terima kasih pada semua yang sudah hadir di momen perubahan ini. Aku akan memimpin grup mitra untuk selalu maju dan menuju kemuliaan baru. Penandatanganan resmi. Transfer saham sekarang sudah selesai. Seorang ketua yang masih muda Donation sekarang siap menjadi wanita terkaya di kota. Tunggu. Ini semua nggak boleh terjadi. Apa ini? Mengapa keduanya terlihat persis sama? Iya, mereka mirip sekali. Mungkinkah mereka itu kembar? Kamu terkejut melihat aku masih hidup. Kamu hantu atau manusia? Wulan! Martin. Yang mulia melukis dengan sangat baik, bahkan lebih cantik dariku. Wulan, suatu hari aku akan membawamu kembali lagi. Chandra. Wulan! Maaf, aku terlambat. Apa kamu sudah gila? Kamu bergegas masuk meski ada racunnya. Jangan bicara dulu. Kali ini, akhirnya tidak berdiri lemah seperti dulu. Dan melihatmu kehilangan napasmu, kamu mungkin membenci aku nantinya. Peracun sudah ditangkap polisi. Bagaimana keadaanmu? Dia sudah keracunan. Ayo segera ke rumah sakit. Ayo cepat, jangan pergi dulu. Aku menemukan Cici. Aku tahu identitasmu. Apa kamu nggak ingin tahu kenapa dia begitu dan menghancurkan wajahmu? Dia nggak penting. Hukum akan menanganinya. Tidak. Orang-orang seperti dia dihukum terlalu ringan oleh hukum akan dilepas sebelum itu. Wajah aslinya harus diungkap ke dunia. Apa rencanamu? Keluarga Shane akan jumpa pers. Kita pergi bersama, tapi pertama-tama kita palsukan saja dikiranya rencananya berhasil. Baiklah. Wanda, ruam di wajahmu. Nggak apa-apa. Beberapa jarum bisa mengatasinya. Syukurlah. Tunggu. Ini semua nggak boleh terjadi. Keduanya terlihat persis sama.
Iya, bagaimana bisa mirip? Mungkinkah mereka kembar? Terkejut melihat aku masih hidup. Apa kamu hantu atau manusia? Ayo, buktikan sendiri. Ayo, kita buktikan sendiri. Keamanan, cepat! Ada yang mengganggu jumpa pers. Keluarkan mereka semua. Nona Kiki, kamu sudah mencuri nama dan tempatku. Kamu juga ingin membunuhku. Takut sekarang karena aku masih Dia hidup. mencuri identitas dan posisinya. Apa yang terjadi? Omong kosong. Identitas apa yang aku curi? Aku itu nggak mengenalimu. Oh, aku mengerti sekarang. Kamu pasti menyadari wajahmu terlihat persis sepertiku. Jadi kamu kesini untuk buat masalah. Kamu sama sekali tidak mirip denganku. Berhentilah, Cici. Kamu meracuni nenek. Lari masuk ke sini dan meniru Wulan. Kamu pikir dengan identitas baru dan menghilangkan saksi, kamu bisa memulai hidup baru. Kamu bicara apa, Martin? Aku nggak mengerti. Meniru Wulan. Itu leluhur kami. Gimana dia tahu? Kami awalnya mencari leluhur. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ah, kakek jangan dengarkan dia. Ayo cepat Mereka usir dia, seperti kakek. pembuat onar. Tapi kamu tampak bersalah, mencurigakan. Tapi kamu mencurigakan. Zian, berhenti memfitnahku. Aku hanya kesal dia sudah membuat onar di sini. Kenapa? Kenapa mereka di sini? Jumpa pers untuk menimbulkan masalah. Menurut saya, mereka datang ke sini untuk alasan yang bagus. Zion, Dari yang kamu- kamu katakan tadi, kamu keluarga kami yang hilang. Apakah ada bukti? Tentu saja ada. Yang kamu cari adalah Wulan Shen, ahli dalam akupuntur dan pengobatan. Dan siapa yang terlihat seperti aku ini? Dia nggak tahu akupuntur atau pengobatan. Memang nggak tampak begitu. Apakah maksudmu? Wajahnya hasil operasi plastik. Apa kamu bilang? Kamulah yang melakukannya. Wajah ini selalu menjadi milikku. Penyangkalan gak ada gunanya. Apakah itu palsu atau tidak? Mari kita tes. Apa kamu berani? Aku dengar kalau hasil operasi plastik dipukul akan bergeser dari sini ke sana. Dan dagu juga. Mungkin akan menembus gusi. Mari kita lihat. Kenapa? Kamu gak berani? Biar ku bantu. Kenapa? Kamu gak berani? Sini aku bantu. Hidungnya jadi bengkok. Hidungnya benar-benar bergeser. Berhenti merekam. Jangan foto lagi. Sepertinya wajahmu ini palsu. Kamu bukan orang yang kami cari. Berani sekali kamu. Datang ke keluarga Shen untuk menipu kita. Aku gak bermaksud gitu. Kamu salah mengira aku orang lain. Kamu bersikeras membawaku. Kalau gitu, salahkan matamu yang buta. Salah mengira orang. Kamu... Kakek, kamu gak apa-apa? Siapa yang menyuruhmu operasi plastik? Membohongi keluarga Xavier? Siapa yang salah? Jangan salahkan aku. Ini bukan salahku. Jangan membenarkan ambisimu. Kamu sudah meracuni Nyonya Besar dan merusak wajahku. Semuanya adalah perbuatanmu. Kamulah yang bersalah. Enggak, bukan seperti itu. Sudahlah. Sebelum kita ke sini, polisi sudah dihubungi. Cici, pergilah dan bayar kejahatanmu di penjara. Di mana Cici Cendana? Itu bukan aku. Masih mengelak. Petugas, dia adalah Cici. Cici, kamu sewa pembunuh. Mari ikut kami. Jangan bawa aku. Aku bukan Kiki. Beraninya dia lakukan itu. Aku nggak mau ikut. Aku pewaris Sen. Masih juga mengaku-ngaku. Benar-benar nggak pantas. Aku pewaris Sen. Aku nggak mau ikut. Jangan tangkap aku. Aku pewaris Sen. Leluhur. Kamu benar-benar leluhurnya. Penatua Shen. Selanjutnya, dibicarakan di rumah Shen. Ada hal internal harus dibahas, sifatnya pribadi. Gak pantas. Baiklah, kalau begitu. Leluhur. Aku nggak mampu menyebabkanmu menderita. Tolong berdirilah. Ini nggak sepenuhnya salahmu. Jantungmu terasa sakit sebelumnya. Jangan terlalu keras. Itu salahku. Aku kira kamu orang lain dan membuat leluhur menderita. Kami hampir menyerahkan warisan Shen pada orang luar. Jangan salahkan dirimu. Hal ini sudah berlalu. Dan juga, kalian menyimpan jarum perak dengan sangat baik dan mengembalikannya. Terima kasih untuk itu. Kamu leluhur yang menyelamatkan nyawa. Iya benar. Tapi, hari itu di rumah Shen aku melihat lukisan kaligrafi yang diberi raja. Bukankah mereka ada di istana? Gimana bisa ada di tanganmu? Ini, leluhur. Setelah pengorbananmu,
Jenazahmu diabadikan di kuil kekaisaran. Tapi entah bagaimana, Raja Perang berdiri di belakang petimu. Bunuh diri karena cintanya. Lalu kamu bernafas lagi. Tunggu. Kamu bilang apa? Dia bunuh diri demi cinta. Leluhur! Tuan, terima kasih telah menghubungi saya dan mengatakan hal ini dan membantu mengungkap penipu itu. Namun, sepertinya kamu perhatian dengan ini. Apa karena kamu memanggilnya leluhur tentang orang tua, bukan ingin ikut campur. Ini demi kebaikanmu. Kalau kamu tahu asal-usul yang luar biasa, maka kamu harus mengerti, menyayanginya. Gak akan ada hasil apapun. Tuan muda, apa ada yang beritahu kamu kalau kamu banyak bicara? Tapi serius nih, kan tahu dia sudah menikah. Pria itu, pahlawan, tiada tandingan. Dia mati demi cintanya. Jadi, baiknya beritahu dia perasaanmu. Kamu tahu, aku bukan pahlawan itu. Kamu tahu orang yang bicarakan, percaya diri itu bagus. Tapi jangan berhayal. Leluhur! Wanda! Wanda, kamu... Martin, lepaskan dia! Menyingkir! Kamu sedang apa? Menurutku Tuan Martin mungkin sudah menyukai leluhur kita. Dia bilang dialah yang menikahi leluhur. Dia pahlawan. Pahlawan gak tertandingi yang menikahi leluhur kita saat itu, sang Raja Perang. Mungkinkah dia menyukai leluhur? Chandra, masih lama ya? Tuan ini luar biasa. Dia lebih cantik dariku. Cinta dan kuasku gak bisa meniru kecantikanmu. Chandra, mari kita bersama selamanya. Baiklah, bersama selamanya. Wanda, jalan ke depan. Aku gak bisa lagi bersamamu. Chandra. Sudah bangun? Tuan Martin, Iya. harusnya aku tahu Chandra nggak ada lagi. Chandra sudah pergi. Namun kamu masih berduka. Aku tahu 500 tahun lagi, dia nggak akan ada di sini lagi. Tapi saat tahu dia sudah mati, hatiku dalam kehampaan. Dia ingin kamu hidup dengan baik. Untuk membebaskan hatimu dan berbuat sesuai keinginanmu. Kamu bukan dia. Gimana kamu tahu yang dia mau? Antara dia dan aku, kami sudah bersumpah. Di hatimu, dia bertekad membuatmu mengikutinya. Gimana kamu tahu? Sumpah kita terikat pada kematian. Chandra, Aku gak mengenalimu. Malahan aku memenjarakanmu, memperlakukanmu dengan kejam. Kamu masih berharap aku, Chandra? di dunia ini, cuma kamu seorang yang mau beresiko karena aku. Harusnya aku tahu sejak awal, Chandra. Aku minta maaf. Kamu gak perlu minta maaf. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Aku akan selalu menjagamu. Kamu gak akan menyakitiku. Selalu bersamamu merupakan kebahagiaan terbesar di dunia ini. Chandra, semoga kita selalu bersama. Ya, bersama selalu. Meskipun jauh, kita hadapi bersama.